Ini adalah video lanjutan. Aku akan naik kereta yang gak pernah direncanain sebelumnya, yaitu kereta api Lodaya Pagi. Tapi malam sebelumnya, aku sempatkan dulu makan di salah satu restoran legend yang sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka. Wow. Aku kesini karena penasaran sama es krimnya sih, yang katanya sudah ada sejak tahun 1923. Jadi setiap tamu yang datang itu tadi kursinya ditarikin buat tamu duduk, terus disediain ini tempatnya guys, ada garpu, pisau, sendok, ada sendok kecil juga, terus dikasih buku menunya, dan ya kita tinggal memesan. Harganya sih jujur ya I can say itu pricey sebetulnya ya, tapi karena aku penasaran sama es krimnya dan nggak mungkin kalau aku cuman pesen es krim doang, karena di sini tuh es krimnya yang legend dari sebelum Indonesia merdeka kan. Jadi kan aku penasaran sama es krimnya, that's why aku pesan es krim yang recommended, yang paling legend, yang salah satu yang legend juga gitu. Terus aku juga pesen makanannya guys, jadi sekalian nyobain makanan ya western food gitu sih di sini. Lebih tepatnya makanannya teman-teman. Jadi kita lagi menunggu makanannya datang, seperti apa rasanya, penasaran. Okay, my first dish is ravioli duck ravioli. Ya itulah, bebek ravioli guys. Jadi aku tadi pesan ini. Wah, ini western banget sih. Jadi let's try this. Bismillahirrahmanirrahim. Sausnya dulu ya. Nice. Jadi ravioli dia ada isian bebek. Ini isian bebeknya. Bismillah. With this. Basil leaves, kemanginya orang Eropa. Jujur ya, aku malah keinget kayak kuahnya sate Padang guys. Rasanya nyaris mirip, nggak sama persis. Ini lebih western rasanya. Ya I can say itu saus sate Padang dengan western style. Mungkin gitu ya. Tapi overall ini enak. Coba gini ya. Menu kedua yang aku pesan ini dia bitterballen. Ya klasik bitterballen ya. Kalau di sini sih bitterballen itu tuh bitterballen classic Dutch breaded beef arrogant friture. Itu guys. Bitterballen jadi ya gorengan klasiknya orang Belanda lah ya bisa dibilang. Ini benderanya lucu banget. Kayak bendera Frisian flag dulu nggak sih? Kita cobain ya. Ini dikasih ya bitterballennya, isinya berapa? Ada 10 bitterballen, and then ada saus sambal sama saus apa nih? Tartar atau I don't know what is this. Kita cobain. Bendera Frisian flag. Oke. Makasih ya. Es krimnya datang juga guys. Bentar ya. Saya coba bitterballennya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa saus.
potato ya. Oh. Saus tartar mungkin namanya ya. Enak, enak banget. Ini dia salah satu es krim yang legend, guys. Namanya Wiener Melange. Nih. Gue nggak tahu gimana penyebutannya, tapi gitu ya lah ya. Mungkin Wiener Melange. Mungkin. Ini jadi extra coffee, mungkin kayak espresso gitu, terus pakai whipped cream dan 3 scoop of ice cream. Bisa es krim yang sama, bisa beda-beda rasanya ya. Kita cobain ya. Udah agak mencair tuh soalnya. Aku pesennya yang coklat, vanilla, dan nougatin. Jadi kayak ada kacang-kacangnya gitu. Nih. Rasanya emang klasik banget. Ini harusnya dimakan sama kopinya kali ya. Vanilla plus kopi itu perfect banget. Oke, makan sudah guys. Habis berapa? Ya itu sendirilah ya. Ini area non smoking. Kalau ini area smoking, areanya di sebelah sana. Ya itulah. Bisa nyanyi-nyanyi juga ya guys. Oke. Alhamdulillah ya. Bisa makan enak. Oke. Sampai lagi di stasiun Bandung. Aku masuk lewat pintu tadi guys. Ini harusnya sih bisa ya masuk ke AJJ lewat sini. Di sini ada tulisannya sih KA lokal, KA jarak jauh. Tapi nggak tahu nih, apakah di sini tersedia face recognition juga atau enggak. We'll see, kita lihat ya. Masuk ke dalam dulu. Bisa sini ya. Oke guys, pintu masuknya. Kita coba tanya petugas, bisa berangkat dari sini nggak ya? Guys, aduh ini bener-bener ya aku akuin kalian tuh emang lalai dan aduh bodoh banget sih. Aduh sumpah, harusnya aku malam ini naik Kuto Jaya Selatan menuju Kutoarjo. Terus dari Kutoarjo aku akan lanjut naik Pramex Prambanan Express menuju Jogja. Tapi aku lupa kalau ternyata Kuto Jaya Selatan itu naiknya dari stasiun Kiara Condong. Dan aku setelah makan itu malah balik ke stasiun Bandung. Salah dong. Makanya tadi pas aku ke petugasnya, nggak bisa pak, ini pas dilihat aku juga baru ngeh pas petugasnya bilang itu kalau stasiunnya adalah stasiun Kiara Condong. Kuto Jaya Selatan itu berangkat dari sana, bukan dari stasiun Bandung berangkatnya. Aduh ya Allah. Lalai banget sumpah. Akhirnya ya udah angus tiket Kuto Jaya Selatanku, dan udah dipastikan Kuto Jaya Selatan udah berangkat dari stasiun Kiara Condong. Jadi aku barusan langsung beli tiket untuk besok pagi. Harus berangkat sampai Kuto Jaya itu adanya Lodaya pagi guys. Dari Bandung ini menuju ke stasiun Kuto Jaya. Dan besok dari Kuto Jaya aku akan naik Progo sampai ke Pasar Senen. Kalau nggak kayak gitu aku nggak bakal dapat konten. Udah sampai sini aja kontennya gitu. Rugi dong juga tiket Progoku gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting ya paling nggak aku masih ada bahan 2 konten lah. Lodaya pagi dan Progo besok. Oke guys. Semoga kalian tetap tetap menikmati semua konten-kontenku ya. Walaupun terkadang ada yang miss gitu kan. Sekarang aku udah berada di stasiun Bandung yang bagian KJJ-nya, bagian depan ya. Dan besok pagi akan berangkat naik kereta api Lodaya pagi.
Selamat pagi guys dari stasiun Bandung. Aku harusnya udah menuju Yogyakarta pagi ini, tapi ternyata aku masih berada di stasiun Bandung. Karena telat ya naik ketinggalan kereta Kuto Jaya, jadi mau nggak mau aku harus ngambil opsi lain, dan untungnya alhamdulillah masih ada kereta Lodaya yang berangkat paling pagi dari Bandung. Kereta Lodaya itu jam 6:30, sekarang jam 5:30 guys ya. Kita ngopi dulu pagi ini, americano. Kali ini aku naik kereta api Lodaya itu cuman sampai Kuto Jaya Selatan, karena nanti siang itu harusnya aku naik kereta api Progo guys. Maaf rambutku agak berantakan karena semalam aku tidur di stasiun mau nggak mau. Jadi harusnya aku naik Progo siang ini dari Yogyakarta, tapi ternyata waktunya nggak sempet gitu. Kereta api Lodaya itu baru akan sampai Yogyakarta di jam 1:12 kalau nggak salah, sementara KA Progo berangkat jam 1:10, jadi beda 2 menit. Itu nggak bakalan sempet, makanya aku putusin buat aku naik sebenarnya bisa sampai Wates tapi terlalu mepet waktunya. Makanya aku naik kereta api Lodaya sampai Kuto Jaya, terus nanti dari Kuto Jaya aku langsung balik lagi ke Pasar Senen naik kereta api Progo. Gak apa lah ya, biar nggak rugi banget, dan juga ya biar kontennya juga ada gitu naik kereta gitu. Oke guys, sekarang jam 5:30 aku mau masuk ke dalam dulu buat check-in, dan mungkin nanti sebentar lagi akan boarding juga naik kereta api Lodaya dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Kutoarjo. Suasana stasiun Bandung di pagi ini ya, masuknya lewat sini langsung aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau tidur di stasiun, selama ini aku setiap kali nginap di stasiun tuh boleh banget ya. Di stasiun Bandung ini aja aku udah 2 kali nginep di sini, dan boleh, nggak ada pengusiran gitu, asalkan sepi ya, rame juga nggak apa-apa sih. Tapi boleh kok tidur di stasiun. Tadi aku tidur di sebelah sana tuh, deket Yomat. Karena aku sudah pakai face recognition, jadi langsung masuk aja ya guys. Oke, ruang tunggu di dalam sudah bagus ya, sudah menggunakan sofa. Terakhir aku kesini belum pakai sofa, ini udah pakai sofa, lebih nyaman ya. Oke, kita menunggu di sini guys, menunggu di dalam untuk menunggu kereta api Lodaya. Sini aja ya. Kursinya nyaman, terus udah ada tempat nge-charge lagi. Mantap Pak ya. Oke, kereta api Jakarta lagi. Kereta api Lodaya. Kereta api Lodaya sudah tersedia guys. Jadi see you Bandung. Aku akan langsung menuju ke peron kereta api Lodaya. Keberangkatan setengah jam lagi sih. Ya, kita langsung menuju ke entrance-nya di sebelah sini. Ini dia. Kembali naik travelator ke atas guys, menuju ke peron. Berada di atas, kita lihat Lodaya. Aku pernah naik Lodaya, tapi Lodaya malam di bulan Mei apa Juni kalau nggak salah. Kali ini aku naik kereta api Lodaya pagi. Lodaya di jalur 4. Itu dia. Lodaya jalur 4 jam 6:30. Lodaya sebelah sini. Oke. Sebelah sini ada Parahyangan Bandung Gambir guys, akan menuju ke Gambir.
Lodaya di sebelah kiri. Oh sudah, ini kayaknya terakhir aku kesini belum keramikan di lantainya, ini udah keramik ya. Kayaknya ekonomi di belakang deh, ya enggak sih? Tapi Lodaya mah semuanya ekonomi ya. Ekonomi Lodaya itu udah menggunakan ekonomi new generation semua guys. Tuh. Ini restorasinya nanti kita kesini juga. Enggak deh, ada eksekutifnya deh Lodaya. Ekonomi di sini. Ekonominya cuman 4 gerbong kalau nggak salah kelas ekonominya Lodaya itu. Aku di ekonomi 3. Buset, belakang dong. Agak jauh ke restorasi, kirain lebih dekat. Oke lah ya, kita ke sana dulu. Ini dia gerbong 3-nya. Ini juga udah pintu otomatis guys, tinggal pencet aja tombol hijaunya kalau mau masuk ataupun keluar. Aku di sini di 3D. Oke, di sini 3D. Ada rombongan bule lagi mau kemana ini mereka? Tuh. Mau vacation kemana? Ini tuh kelas eksekutifnya ya guys. Nanti aku coba lewat sedikit. Wih, di gerbong 1 eksekutif ini masih ada jumbo ya. KAI jumbonya masih ada. Nah, ini dia kepala lokomotifnya menggunakan CC206 1398 dari tahun 2013 dengan nomor urut 98. CC206 ya guys. Oke, kita kembali lagi ke sana, ke belakang. Ini aku mau kasih lihat perbedaan gerbong eksekutifnya. Toiletnya terpisah ya, laki-laki dan juga perempuan, warna pink. Nah, ini kalau kelas eksekutif kereta api new generation sekarang ya. Yang kelas campuran, kalau eksekutifnya ini full biru navy, terus ada motif-motif batik gini guys ya. Batik Kawung bukan sini namanya, gitulah ya. Ini warna biru, terus dia ada warna lain juga ternyata. Nih, warna abu-abu coklat guys. Ini untuk kelas eksekutif juga warna abu-abu coklat, cuman dia nggak ada motifnya. Ini eksekutif juga, cuman warnanya biru, navy dan coklat. Dan di gerbong ini hampir bule semua guys yang isinya. Tuh, hampir bule semua. Oke. Ops. Lewat kereta restorasi langsung. Sorry. Ada musola, tapi kecil, hanya buat muat untuk 1 orang doang. Oke, ini dia kereta restorasi. Restorasinya cakep. Kursinya motif batik juga. Dan bahannya juga udah empuk sih, bahannya kulit dan ini kain yang juga mantap lah, restorasi new generation. Nah, ini kelas ekonominya guys. Di antara eksekutif dan ekonomi itu adalah kelas di antara eksekutif dan ekonomi itu restorasinya. Dan ini udah masuk di kelas ekonomi ya. Agak mirip sama eksekutif tadi, cuman beda harga.
Kursinya sih hampir sama ya, tapi beda harga aja. Oke, itu dia review tempat duduknya guys. Untuk toilet itu tersedia di setiap ujung, kayaknya di setiap ujung gerbong itu tersedia toiletnya. Nah, ini dia guys, ini toilet perempuan sama kayak eksekutif ya, yang ekonominya juga terpisah. Yang perempuan warna pink, yang laki-laki ini berwarna biru. Ya, coba kita review sejenak. Jangan lupa kunci. Nah, ini dia toiletnya. Sempit sih ya, kecil. Lebih sempit sebetulnya. Space-nya hanya untuk toilet. Apa namanya? Closet, sorry. Cobain. Menyala juga. Ya, tersedia sabun. Terus ada ini buat kaki ya. Ya bener. Buat misalnya kalau mau wudhu, apa lagi ya? Bidet. Oke, nyala. Then what's next? Nggak ada jendela ya, karena new generation sekarang udah, kalau nggak salah udah nggak ada jendela di toilet lagi deh. Tempat sampah, tisu, and apa lagi, sabun, udah. Dan ini buat ngegantungin celana gitulah ya. Ini toiletnya guys, mantap. Kursi ekonomi new generation sekarang udah bisa reclining juga guys. Tinggal ditarik ini mau dimajuin ataupun dimundurin ya. Aku di nomor 3D. 3D ini aku dapetnya alhamdulillah full kaca sih ya. Full kaca. Tapi kayaknya sekarang tuh udah hampir full kaca semua. Paling setengah kaca, udah jarang banget kelihatan yang tembok ratapan. Karena sekarang tuh kacanya udah lebih lebar guys, jadi ya kemungkinan semua penumpangnya bisa ke bagian kaca, entah full ataupun setengah. Ciamis, Banjar, Sidoreja, Kawunganten, Maros, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten, dan Solo Balapan. Terima kasih. Tepat jam 6.30 pagi, kereta api Lodaya berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhirnya, yaitu di stasiun Solo Balapan, ke Lodaya pagi ya. Di sebelah ada KA Argo Wilis guys, sedang terparkir, cuman belum dipersiapkan untuk diberangkatkan. Argo Wilis membawa kelas panoramik. Argo Wilis kalau nggak salah menuju Surabaya Gubeng deh, kalau nggak salah. Oke, see you again Bandung. Tuh, kepala logonya warna hitam oranye guys. CC 2018340. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini. Ini juga salah satu yang membedakan, walaupun kursinya sama dengan eksekutif tadi. Untuk yang ini ya, biru coklat, biru navy coklat. Legroomnya juga beda. Yang ekonomi lebih sempit tentunya, eksekutif lebih luas. Di sini juga tersedia port charging ya, buat ngecas HP, tablet dan laptop bisa. Terus ada ini apa namanya, tempat buat naruh botol minuman lah, ada kertas juga. Terus enaknya juga bisa ini sih, kaki di sebelah sini. Terus di depan itu ada TV, ada ini apa ya, itulah entrance no smoke, dan juga penunjuk, ada jam, ada nama stasiun berikutnya, nyampe jam berapa aja gitu, dan juga keterangan gerbong berapa. 11 menit berangkat, kita tiba di stasiun Kiara Condong.
bagasi atas juga udah bagus ya. New generation sekarang tuh udah bagus lah, bermotif lagi. Terus sekarang stasiun Kiara Condong tuh kayak lebih apa ya, kayak klasik gitu nggak sih desainnya? Kayak model-model stasiun zaman dulu, bener gak sih? Tuh lengkungan-lengkungannya, terus warna batu batanya juga jadi kayak lebih klasik gitu. Berangkat dari stasiun Kiara Condong, baru saja melewati stasiun tertinggi di Indonesia, yaitu stasiun Nagrek di ketinggian 848 meter kalau nggak salah deh. Karena kita sekarang sedang melewati daerah Nagrek, dan stasiun tertinggi di Indonesia itu ada di sini. Kita melewati tikungan legendaris, tikungan paling cakep lah. Tuh, dari sini tuh kelihatan banget kepala lokomotif sebelah sana, kepala lokomotifnya kelihatan banget. Namanya yaitu Tiber Kadungora atau tikungan besar Kadungora. Ini tuh spot paling cakep bagi para rail fans untuk ngambil foto gitu ya, ataupun video. Dan dari sini tuh cakep banget sih view-nya. Kelihatan bukit sebelah sana tadi dengan kereta api di depannya gitu. Kereta api dengan view gunung di belakangnya itu cakep banget sih. Dari sini cakep banget guys. Tiber Kadungora, tikungan besar Kadungora, cakep banget. Ini terletak di antara, dekat dengan stasiun Leles sih. Antara stasiun Lebak Jero dan stasiun Leles. Ini kita akan sampai Leles, tapi nggak berhenti sih di Leles. Kita ngelewatin aja. Menu pagi ini adalah Xiaomi rasa keju yang jadi best sellernya guys. Terus ini ada americano yang aku beli di stasiun Bandung tadi. Jadi kita sarapan dulu ya, sarapan pakai Xiaomi. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Cibatu Station. If you end your trip at Cibatu Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Cuangkinya, somai kering, cuki kering. Aku lanjut makan dulu ya. Jam 7:46 kita tiba di stasiun Cibatu. Tadi dari Kiara Condong langsung bablas ke sini guys. Jadi kurang lebih 1 jam lebih ya dari Kiara Condong menuju ke Cibatu ini. Baru berhenti lagi. Karena ya ini termasuk kereta kelas tinggi karena membawa kelas eksekutif, jadi kita nggak banyak berhenti ya. Berhenti hanya di stasiun-stasiun besar aja. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cipendei, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops.
Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Jam 8:21 kita baru saja tiba di stasiun Cipendei. Dan di sini tuh selalu lama berarti guys. Ini nanti akan diberangkatkan lagi dari stasiun Cipendei itu pada jam 8:41. Berarti kurang lebih 20 menit kita berhenti. 31 sorry. 8:31 berangkat. Kalau nggak salah di sini tuh selalu dilakukan pemeriksaan guys di stasiun Cipendei ini. Nggak tahu kenapa di sini ya, kenapa nggak di stasiun lain. Mungkin I don't know. Ada bisa menjelaskan mungkin di kolom komentar, boleh kasih komentar ya kenapa di stasiun Cipendei itu selalu lama berhentinya gitu loh. Di sini banyak banget rombongan bule, nggak tahu mereka rombongan tour dari mana. Tuh, banyak yang nawarin, tapi sekarang udah lapaknya guys. Seingatku dulu, beberapa bulan lalu itu belum ada lapak, sekarang udah ada lapaknya nih. Jualan, manggil-manggil buat beli jualannya. Jam 9:11 guys, tiba di stasiun Tasikmalaya. Bandung, Jawa Barat bagian timur ya, karena udah dekat perbatasan Jawa Tengah. Cukup banyak yang naik kayaknya. Ini kita udah lumayan lama berhenti dari tadi, nggak tahu ada masalah apa. Tapi ini kayaknya udah 5 menit berhenti, belum jalan-jalan lagi keretanya. Kenapa ya? Ya ada masalah kayaknya. Tuh. Ada apa ya, berhenti udah. Oke, baru jalan lagi guys. Mungkin ada hampir 10 menit berhenti kayaknya deh. Lumayan lama. Sebenarnya ada kendala teknis atau apa, aku nggak ngerti. Tapi sekarang kita udah jalan lagi guys. By the way, aku belum kasih tahu harga tiketnya ya. Harga tiket kereta Pelodaya ini 310.000 untuk kelas ekonomi dan 490.000 untuk kelas eksekutifnya. Harga sama antara kereta api Lodaya pagi ataupun malam, sekitar segitu. Cuman yang membedakan adalah kalau malam nggak ada view, kalau pagi dapat view. Itu dia enaknya. Makanya ya aku beruntung, maksudnya bukan beruntung sih, bersyukur juga gitu naik ini, walaupun nggak jadi naik Kuto Jaya Selatan, tapi naik ini ya bersyukur juga gitu, karena akhirnya bisa dapat view di siang hari, yang mana view siang hari dari Bandung sampai ke stasiun Cibatu, pokoknya sampai arah Jogja itu bagus banget viewnya teman-teman yang dari Bandung itu. Perjalanan kurang lebih kalau sampai Kuto Jaya ini nanti jam 12.12, kalau sampai Jogja jam 1, sampai Solonya mungkin sekitar jam 2 kali ya. 9:52 tiba di stasiun Ciamis guys. Ciamis. Ini cerah BTW, agak sedikit berawan tapi cerah lah. Siap berangkat lagi ya. Ciamis dengan kerapatan 19 menit. Dikarenakan adanya rintang jalan di kilometer 276. Tiba di stasiun Banjar jam 10.20 guys. 10.58 tadi kita baru tiba di stasiun Sidoarjo guys. Harusnya sih 10.22 tiba di sini ya, tapi ternyata setengah jam lebih tadi tertahan waktu mau masuk stasiun Ciamis. Terus di Banjar juga agak lama tadi berhentinya, nggak tahu kenapa, katanya ada yang melintang di jalan atau I don't know why. Makanya di sini setengah jam lebih telatnya masuk stasiun Sidoarjo. Harusnya mau 11.05 udah tiba guys. Jadi kita udah jam.
11.37 masih belum tiba di Maus. Tetap pagi sih. Ini telat banget sebetulnya. Nah, ini adalah stasiun Percabangan guys. Yang kesana itu mengarah ke Cilacap. Nah, ini kita lurus terus ya sampai Jogja, Solo, dan Pelanggan yang seterusnya. kami hormati, 11.43 kita baru tiba di stasiun Maus guys. Berarti telatnya itu sekitar 38 menit ya telatnya ya. Lama juga. 11.56 tiba di Kroya, sama di sini telatnya sekitar 38 menit ya guys. Stasiun Kroya juga merupakan stasiun percabangan yang mana satu menuju ke Jogja, Solo, dan satu menuju ke Purwokerto. Satu lagi yang menuju ke Bandung. Oke, kita berhenti di Kroya sekarang. Tambahan info lagi guys, kalau kereta api Lodaya ini mulai berubah menjadi rangkaian New Generation itu per 1 Mei 2024 itu rute Solo Bandung. Kemudian di 2 Mei 2024 itu untuk rute Bandung Solo. Beroperasi sepenuhnya di seluruh rangkaian KA Lodaya baik pagi maupun malam itu per tanggal 1 September 2024. Secara resminya gitulah ya katakanlah. 12.17 guys baru tiba di stasiun Gombong. Di sini juga telat 35 menit. Ya berkurang 3 menit lah ya. Ini kita langsung berangkat lagi. Setelah ini akan menuju ke Kebumen. Baru tiba di Kebumen guys. Tentunya ini juga ngaret setengah jam lebih karena harusnya 12.22 tadi udah tiba di Kutoarjo nih. Kita masih di Kebumen. Habis ini baru masuk Kutoarjo ya. Telat banget ini, tapi nggak apa-apa lah. sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kutoarjo. Sampai di stasiun Kutoarjo jam berapa ini? 12.54. 12.54 telat 32 menit guys. Oh my god, maaf. Itu ada Pramex. Aku awalnya mau naik itu ke Jogja, cuman gagal, gak jadi. Kutoarjo. Oke, thank you KA Lodaya pagi ya. Sudah mengantarkanku sampai sini. Ini aku harus lanjut lagi nanti naik ke Progo jam 14.12 nanti bakal lewat sini guys. Apalah next time ya saya coba naik itu. Itu keluar di sebelah sini ya. Welcome to Kutoarjo. Inilah guys stasiun Kutoarjo. Aku baru pertama kali turun di sini dan wow lumayan padat ya.